Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kembali kita diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan di hari ini. Semoga kehidupan kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan perlindungan, disehatkan dan juga dibimbing untuk menata aktivitas sehingga menjadi aktivitas terbaik, hayatan thayyibah, dan berakhir dengan mulia husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan hidayah kepada hamba-hambanya yang berkehidupan sampai detik ini namun belum beriman. Semoga jiwa mereka dikuatkan, lisan mereka juga dibimbing untuk bersyahadat sebelum wafat kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pelaku maksiat dan dimungkinkan kita termasuk di dalamnya dilembutkan hatinya untuk bertaubat dan kembali kepada jalan kebenaran yang telah Allah bimbingkan. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba berikhtiar mewujudkan harapan-harapan baik kita untuk membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu kita mendapatkan percikan rahmat, keberkahan yang membahagiakan kehidupan kita di dunia sampai menuju Allah di akhirat kelak. Telah sampai kita pada pembahasan akidah di simpul-simpul iman, pembuka bagian kedua. Setelah kita sampaikan beragam mukaddimah, pengantar-pengantar terkait dengan pengertian iman, akidah, pentingnya kita menguatkan iman, kaitannya dengan amal, dan telah sampai kepada pembahasan 6 simpul atau pokok-pokok iman yang dikenal dengan rukun iman, yang bila kita mampu menguatkan simpul itu, mengencangkan ikatannya, maka akan membangun keyakinan teguh dalam jiwa kita dan juga bisa meresapkan cahaya-cahaya kebaikan yang menumbuhkan amal-amal baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membimbing anggota tubuh kita untuk berperilaku, bersikap dalam berkehidupan. Baik, kita telah bahas kemarin tentang pembuka tentang malaikat. Sekarang coba kita akan lanjutkan dulu. Saya akan mencoba memberikan satu gambaran singkat hal-hal pokok-pokok penting yang terkait erat dengan pembahasan tentang malaikat ini, sehingga kita nanti bisa memahami dengan baik alur pembahasan kita seutuhnya, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita agak cepat karena kita memulai sedikit ada penyesuaian waktu. Ya, kita masih di simpul-simpul ya atau pokok-pokok iman yang kita kenal dengan rukun iman. Baik, ya. Yang pertama sudah kita selesaikan, yaitu mengenal Allah dan segala yang terkait dengannya, kan? Sehingga menghindarkan kita dari penyimpangan, ini sudah kita selesaikan. Dan selalu ingat ya, selalu ingat kepada dua hal, ya. Yang aspek positifnya terkait dengan pembahasannya, kan? Aspek positifnya di sini kita dapatkan zikrullah. Zikrullah, kan? Jadi hasil daripada pengenalan kita terhadap materi yang berkaitan dengan ma'rifatullah melahirkan ini sikap zikrullah, mengingat Allah dalam setiap aktivitas kita, baik itu saat berdiri itu ya tegak berdiri atau berjalan atau berlari atau aktivitas yang kita kerjakan dalam keadaan berdiri, kan? Atau saat duduk, baik di kantor, di rumah dan lain sebagainya, atau bahkan saat kita berbaring gitu kan. Itu yang disebutkan di Ali Imran, Quran surah yang ketiga, dari ayat 190 sampai 191 itu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Siapa orang-orang ulul albab ini? Seperti yang saya sampaikan kemarin. Alladzina yadhkuruna Allaha dzikrullah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman, berdiri ya, qiyaman wa qu'udan, ya, kemudian duduk, wa ala junubihim, dan bahkan dalam keadaan berbaring. Ini aspek yang terpenting ya. Jadi segala aktivitas yang kita kerjakan, bahkan aktivitas pengamatan, analisis, pergantian siang dan malam, segala yang tampak di langit, di bumi, itu bagi ulul albab yang paham esensi, ya, mendekatkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap titian aktivitasnya. Ini poinnya. Dan jangan sampai kemudian ya dari sini ada penyimpangan dari zikir sehingga membuat kita melampaui batas dalam berkehidupan. Ya, melampaui batas dalam berkehidupan disebut dengan taghin. Ya, tagha pekerjaannya. Tagha
Ya, pelakunya disebut dengan taghin. Ya, jamaknya disebut dengan taghut. Ya kan? Nah, segala yang melampaui batas, menyimpang. Jadi kalau melampaui batas ya memang tidak bagus. Setiap ada batas-batas kebaikan dilampaui itu kan nggak bagus artinya. Ya, diberikan batasan dilampaui. Ini sudah standar. Dalam berkehidupan juga kita ada standar-standar moral kan. Kalau ini dilampaui kita katakan Anda sudah melampaui batas. Ya kan? Nah, ini melampaui batas dalam bahasa Al-Quran disebut dengan tagha. Ya kan? Nah, kemudian pelakunya disebut dengan taghin, jamaknya disebut dengan taghut. Ya kan? Nah, orang-orang yang mendekat kepada Allah dengan zikrullah sehingga terbangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah sebagai pelindungnya, kan? Menjadikan Allah sebagai pemerhatinya, menjadikan Allah sebagai pengarah kepada kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Itu dalam bahasa Al-Qur'an, bahkan bahasa Arab standar singkatnya disebut dengan wali, seperti yang pernah saya terangkan, kan? Nah, ini ciri khas orang beriman. Ya, dia menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai walinya, kan? Sebagai pelindungnya, pendamping dalam berkehidupannya, dalam arti memberikan perhatian, pengawasan, kebutuhan dan sebagainya. Ini yang disampaikan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 157. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Ini sudah secara detail saya terangkan di pertemuan yang lalu. Anda direview kembali ya. Pertemuan yang lalu ketika saya menerangkan ayat ini sampai ke dalam detail ya, ke dalam jiwa kita. Seperti apa anatomi ya dalam jiwa kita, nur itu apa, zulumat itu apa, jama' dari apa, saya sudah uraikan di pertemuan yang lalu. Silahkan Anda lihat kembali. Sebaliknya, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut, ya. Nah, ini disebutkan. Sedangkan orang-orang yang ingkar, nggak mau menguatkan iman, kan? Bahkan melenyapkan cahaya iman dalam dirinya, senang dengan bimbingan kepada fujur atau nafsunya, terprovokasi oleh setan dan sebagainya. Maka perilaku mereka itu akan menyimpang, akan menyimpang gitu kan, dari tagha asalnya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala saking sayangnya kemudian kan mengutus para rasul, kan? Bahkan kemudian menugaskan makhluk-makhluknya tertentu untuk apa? Untuk membimbing hamba membangkitkan cahaya iman itu kembali, menghidupkan cahayanya dan menjauhkan kemudian dari unsur-unsur provokasi setan dan sebagainya. Maka di antara yang ditetapkan oleh Allah ya untuk mensupport jiwa takwa manusia, cahaya iman. Sedangkan cahaya iman itu kan potensinya ada di potensi takwa, ya. Jadi begitu roh ditiupkan seperti pernah saya jelaskan, kemudian menyatu dengan tubuh kita menjadi nafas, di situ kita bernafas, maka ada dua potensi di situ. Ya, potensi takwa pada jalan kebaikan dan fujur, jalan keburukan, sebetulnya yang menjadi katalis daripada takwa. Asalnya demikian, ya kan? Quran surah 91 Asy-Syams ayat 7 ya. Sampai dengan 10 kalau ingin lengkap. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi jiwa takwa ini kemudian yang dijadikan sebagai tempat bersemayamnya iman kita, pembawa cahaya. Karena itu kita diminta ibadah itu untuk membangkitkan jiwa takwa kita. Ya, dan selalu bersanding antara iman, amal soleh dan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu, iman, kutiba alaikumusiyam, puasa, kan? Itu amal solehnya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, untuk apa? La'allakum tattaqun, untuk membangkitkan potensi jiwa takwa kita sehingga ketika itu bangkit kuat, maka cahaya iman akan menguat dan bisa menerangi jalan kehidupan kita untuk bersikap berperilaku. Ya, karena itu Anda sering temukan dalam Al-Quran penyandingan antara iman, takwa, amal soleh, atau bahkan takwa dulu, iman, amal soleh. Demikian sebaliknya, yang saya buat persamaan A sama dengan B sama dengan C, sehingga kita bisa membuat persamaan A sama dengan C atau B sama dengan C. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa ini? Alladzina yu'minuna bil ghaib, iman. Bagaimana cara menguatkan iman dan takwa? Wa yuqimunas shalah, amal soleh, ya kan? Dengan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Karena itu kalau kita diminta untuk ibadah, sesungguhnya untuk menguatkan jiwa takwa kita, supaya cahaya iman menguat dan jadi pribadi yang baik, dan puncaknya zikrullah. Ya, kita bisa takhalli, kalau kita belajar lebih mendalam lagi, takhalli, melepaskan sifat-sifat buruk, ya kan? Menepikan kegelapan-kegelapan, sehingga dengan itu kita bisa tahalli, mengganti dengan sifat-sifat yang baik, hilyah, hal-hal yang istimewa, yang baik, tampil indah, sehingga tajalli, nampak jelas segala hal yang ada di sekitaran kita ini menghubungkan kita dengan Allah, dengan zikrullah, dengan cara yang benar.